Perkenalkan, nama saya Alfiana Winibulu, NPM 2191004200028. Di sini saya membahas tentang tugas UAS, yaitu mata kuliah pasar modal yang dibimbing oleh Ibu Putri. Yang pertama adalah alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reference splits, dan tujuan suatu perusahaan melakukan reference splits itu adalah dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Nah, yang menjadi contohnya itu adalah PT Smartfren Telekom Tbk atau Fren pada tahun 2012. Fren pernah melakukan reference stock split dengan rasio 20/1, di mana Fren melakukan reference stock split dengan harga awal saham sebesar 100 per lot menjadi 2000 per lot saham pada saat itu. Risk return selalu memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi risk return, juga semakin tinggi pula. Nah, begitu sebaliknya, bersifat linear atau tidak. Menurut pendapat saya, risk return tidak terlalu bersifat linear, ya, karena risiko atau risk dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian dalam hal investasi. Maka kerugian yang didapat adalah kerugian uang. Risiko berarti suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak kemungkinan terjadi diinginkan atau berlawanan dengan hasil yang tidak diinginkan. Sedangkan tingkat pengembalian atau return adalah keuntungan yang didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi dalam hal investasi. Maka kompensasi ini dapat dikatakan sebagai inflasi atau kenaikan harga-harga. Mengapa jual beli saham itu lebih memiliki risiko dibanding membeli obligasi? Nah, karena sama halnya dengan instrumen investasi, apapun saham dan obligasi juga memiliki sejumlah risiko. Saham termasuk dalam penanaman modal yang berisiko tinggi karena memiliki harga yang sangat fluktuatif di pasar keuangan. Sementara risiko investasi obligasi bisa terjadi gagal bayar. Saham adalah suatu emiten perusahaan terbuka yang diperjualbelikan di pasar modal, dan investor mendapatkan keuntungan dari naiknya nilai harga saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah surat utang suatu perusahaan dengan timbal balik berupa bunga. Jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada saham di perbankan. Nah, perusahaan atau emiten yang membutuhkan dana lebih untung jika menerbitkan obligasi ketimbang meminta kredit alias meminjam ke bank. Salah satunya, perusahaan akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam bidang keuangan strategi pemilihan penerbitan obligasi daripada melakukan pinjaman bank oleh perusahaan. Keterkaitan dengan valuasi utang. Penilaian hutang pada dasarnya mengukur harga wajar, apakah adil atau terlalu mahal atau murah. Selain itu, penilaian utang biasanya terkait dengan seberapa besar pengembalian yang dihasilkan, kemudian dibandingkan dengan tingkat pengembalian dengan tingkat pengajuan acuan untuk menentukan apakah jumlah uangnya terlalu besar. Informasi yang diterima investor selalu merupakan informasi dari catatan masalah yang kemudian dipakai sebagai alasan dalam melibatkan kondisi dan memprediksi yang terjadi di kemudian hari. Nah, apakah setuju dengan pendapat ini? Menurut saya tidak, karena jika kita dijadikan sebagai alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam pengembalian keputusan. Maka pendapat saya adalah tidak setuju, karena biasanya seorang investor akan melakukan riset sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Nah, seperti dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan atau portofolio, keadaan perekonomian risiko,
ulasan tentang keuangan dan keadaan perekonomian yang dipublikasikan di media, dan lain-lain. Dan kebanyakan investor itu dalam melakukan keputusan berinvestasi hanya melihat dan mempertimbangkan faktor accounting information agar tujuan investasinya tercapai. Sekian jawaban dari saya. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.